Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kasih sayang yang terlimpah curahkan kepada kita. Jazakallah. Dan tentu kita semuanya meyakini dan sangat menyadari betapa banyak nikmat dan kasih sayang yang sangat tercurah dalam hidup kita. Walaupun demikian, syukur kita kepadanya masih sangat minim. Maka selain daripada syukur kita kepada Allah, kita pun meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah atas kelalaian kita selama ini, atas kufur nikmatnya kita selama ini. Maka kita memohon di dalam muqaddimah kajian kita kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah bantu kita agar kita menjadi dan tergolong hamba-hamba yang syakur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak-bapak yang kami hormati, para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji sebuah kutaib yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Dan kitabnya atau kutaibnya dengan judul Fawaid Mustanbatah min Qissati Luqmanil Hakim. Jadi faidah yang diambil dari kisah Luqman Al-Hakim. Ya, tidak banyak ya halamannya, hanya sekitar sampai penutup itu 41 halaman saja ya. Tapi kalau dikaji malam hari ini saja sepertinya tidak cukup, mungkin dalam beberapa pertemuan. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, saking mulianya manusia ini, orang ini, sampai-sampai Allah mengabadikan nama beliau di dalam Al-Quran. Dan bahkan Allah menamakan salah satu daripada surat yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama Luqman. Padahal menurut jumhurul ulama, mayoritas pendapat para ulama dari kalangan salaf, baik ahlu tafsir yaitu Mujahid, Qatadah dan seterusnya, mereka sepakat ya, mayoritas ulama sepakat bahwasanya Luqmanul Hakim bukan seorang nabi, bukan pula seorang rasul. Walaupun ada dari kalangan salaf, kalaupun sanad sahih, itu kata Al-Imam Ibnu Katsir, in sahhas sanad, kata beliau, kalaupun sanadnya sahih, perkataan ini disandarkan kepada Ikrimah, ya beliau mengatakan bahwasanya Luqmanul Hakim seorang nabi. Tapi pendapat yang kuat, dan tentunya kami condong kepada pendapat tersebut, Luqmanul Hakim adalah seorang hamba soleh dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Lihat, berarti solehnya sudah soleh banget insyaallah. Karena tidak mungkin Allah sampai abadikan di dalam Al-Quran dan kemudian Allah kisahkan dan menjadi pelajaran bagi seluruh umat Islam, ya, seluruh kita semuanya. Nah, jamaah azanillahu wa iyyakum ajmain, sedikit tentang Luqmanul Hakim sebelum kita bacakan ayat-ayat yang ada di dalam surat Luqmanul Hakim.
di mana faidah-faidahnya nanti berkaitan dengan kalimat-kalimat yang beliau sampaikan, pengajaran yang disampaikan beliau kepada anak-anaknya yang menjadi pelajaran bagi kita dalam berdakwah, dalam mencari ilmu, dalam mengajarkan Islam, dalam mengajarkan sunnah kepada umat ini. Maka tidak salahnya kita berbicara sedikit tentang Luqmanul Hakim, ya, agar ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang Luqmanul Hakim ini, ya, dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Luqman abdan habasyian. Jadi Luqman ini adalah seorang hamba Habasyi dari Habasyah, dan Luqmanul Hakim ada di zaman Bani Israel. Jadi dulunya seorang qadhi, seorang hakim dari kalangan atau pada umat yaitu Bani Israel. Adapun perawakannya dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, beliau berkata kana qasiran. Luqmanul Hakim ini orangnya pendek, ya, nggak tinggi tapi pendek justru. Jadi kalau dari perawakan, ya maaf dalam tanda kutip, seperti nggak spesial. Kemudian dikatakan oleh para salaf yang lainnya, ketika ada seorang laki-laki datang kepada Sa'id bin Al-Musayyib bertanya tentang Luqmanul Hakim, dan kebetulan ya qadarullah laki-laki ini aswad, hitam. Maka beliau berkata, la tahzan min ajlika annaka aswad. Kamu jangan sedih karena kamu orang yang hitam. Jadi kalau kamu punya kulit hitam jangan sedih disebabkan karena sebab tersebut. Fa innahu kana min akhyarin nas thalathatun. Karena ada orang-orang pilihan yang Allah pilih dan mereka adalah orang-orang terbaik. Ada 3. Bilal, kemudian ya Bilal orang mulia, Mahja' maula Umar bin Khattab, mantan budaknya Umar bin Khattab yaitu Mahja', kemudian wa Luqmanul Hakim, di antaranya Luqmanul Hakim. Kana aswad, dan beliau adalah orang yang hitam, kata Sa'id, ya. Baik, kemudian jamaah azan ya Allah wa iyyakum ajmain, ada sebuah perkataan yang diriwayatkan di sini dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika tuannya Luqmanul Hakim, karena dulu Luqmanul Hakim pernah menjadi seorang budak. Kemudian Luqmanul Hakim ini diperintahkan oleh tuannya untuk menyembelih seekor kambing. Fadzabahaha, maka disembelihlah kambing tersebut. Faqala, maka tuannya tersebut berkata, akhrij atyab mudghataini fiha. Coba keluarkan dari tubuh kambing tersebut 2 karat daging yang terbaik dari kambing tersebut. Fa akhrajal lisana wal qalba, maka yang dikeluarkan oleh Luqmanul Hakim adalah lidah dan hati atau jantung, ya. Hati ini jantung, kalau di fisiknya jantung. Famakatha masyaallah, kemudian berlalulah waktu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan berapa lama. Kemudian tuannya ini memerintahkan lagi kepada Luqmanul Hakim, idbah lana hadhihi syah. Coba sembelih lagi kambing. Fadzabahaha, maka menaati perintah tuannya, maka disembelihlah kambing tersebut. Faqala akhrij akhbatha mudghataini fiha. Coba sekarang keluarkan anggota atau 2 karat daging yang terburuk dari kambing itu. Tadi kan minta yang terbaik, sekarang 2 karat, 2 potong daging yang terburuk, yang paling buruk, khabith, ya. Fa akhrajal lisana wal qalba. Lagi-lagi Luqmanul Hakim mengeluarkan lidah dan jantung, lidah, lisan dan hati. Fa akhrajal lisan wal qalb. Faqala lahu maula, maka berkata tuannya, amartuka an tukhrij atyaba mudghataini fiha fa akhrajtahuma. Engkau, ketika aku perintahkan untuk mengeluarkan yang terbaik daripada anggota tubuh kambing tersebut, engkau mengeluarkan lisan dan hati. Kemudian ketika aku perintahkan
mengeluarkan yang terburuk pun engkau mengeluarkan dua hal yang sama, yaitu lisan dan jantung. Faqala Luqman, maka lihatlah, perhatikanlah jawaban Luqmanul Hakim. Innahu laisa min syai'in atyab minhuma idza taba. Kata beliau, tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada keduanya kalau keduanya baik. Jadi kalau lisan seseorang baik, gitu ya, ini memberikan pelajaran. Kalau lisan seorang baik dan hatinya baik, maka akan menghantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Kunci kebaikan ada pada hati dan lisan. Wala akhbath minhuma idza khabatha, dan tidak ada yang lebih buruk daripada keduanya kalau keduanya buruk. Jadi kalau kedua hal tersebut buruk, maka tidak ada yang lebih buruk, yaitu lisan dan hati. Ya. Baik, ini diantara hikmah-hikmah yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim. Makanya Allah menganugerahkan kepada Luqmanul Hakim al-hikmah. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya Jibril alaihissalam pernah turun kepada Luqmanul Hakim menawarkan apakah mau dikasih jadi nabi atau hikmah. Maka Luqman memilih hikmah. Ya, disuruh pilih antara an-nubuwah wal hikmah, fakhtara al-hikmah. Maka Luqmanul Hakim memilih diberi al-hikmah. Apa makna hikmah? Nah, kalau kita biasanya hikmah itu dipahami apa? Kalau misalnya kita kecewa, kita mendapatkan takdir kurang baik, usaha tidak maju, kemudian kita katakan apa? Ambil hikmahnya saja, gitu ya. Atau misalnya kuliah 4 tahun, antum ambil apa? Jurusan apa? Ekonomi kah? Bahasa Inggris dan seterusnya. Hasilnya apa? Udah nggak ada hasilnya, anak ambil hikmahnya aja, gitu ya. Jadi kuliah ambil hikmahnya aja, gitu. Baik, jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nanti kita akan sampaikan dari tafsiran para ulama apa makna dari hikmah. Berikutnya jamaah azani Allah wa iyyakum, Al-A'mash berkata, Mujahid berkata, jadi qala Al-A'mash qala Mujahid kana Luqman 'abdan aswad. Jadi dulu seorang budak yang hitam, adhimu syafatain, dan kedua bibirnya tebal. Itu Luqmanul Hakim. Dan beliau annahu kana qadiyan 'ala Bani Israil, seorang qadi kepada Bani Israel, atas Bani Israel fi zamani Daud alaihissalam, yang ada di zaman Daud alaihissalam. Ini dikatakan dari Mujahid, ya, dari Mujahid. Sebagaimana kita ketahui, Mujahid ini adalah murid langsungnya sahabat Nabi SAW yang bernama siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Mujahid pernah mengatakan satu perkataan, tidaklah aku membaca ayat, melainkan setiap ayat yang aku baca selalu aku tanyakan tafsirnya kepada Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas adalah aulan nas bitafsir. Beliau orang yang paling paham tentang tafsir dari karangan sahabat. Dan Mujahid langsung berguru kepada Ibnu Abbas, ahli tafsir dari kalangan sahabat, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, kemudian jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini mungkin sebagai penutup karena masih panjang tentang sejarah atau sirah beliau. Tapi ini salah satu yang ingin kami sampaikan. Jadi suatu ketika dari Jabir, ya, dari Jabir radhiyallahu an, kata beliau, Innallaha rafa'a Luqman al-Hakim bi hikmati. Allah mengangkat derajat Luqman al-Hakim dengan hikmahnya. Kemudian fara'ahu rajulun kana ya'rifu qabla dzalik. Jadi suatu ketika pernah ada seorang laki-laki yang pernah mengenal Luqmanul Hakim. Jadi dalam satu kondisi pernah ada yang kenal Luqman. Ketika Luqmanul Hakim ini berada di satu zaman, berubah kondisinya total. Maka laki-laki ini yang dulunya pernah mengenal Luqmanul Hakim kaget, terheran-heran dan takjub dengan kondisi Luqman yang ada pada saat di akhir, ya, setelah sebelumnya bertemu atau berjumpa dengan laki-laki tersebut. Maka laki-laki ini berkata, Alasta abda bani fulan, bukannya engkau adalah hamba bani fulan, alladzi kunta tar'a bil ams, yang dulu kamu adalah seorang pengembala kambing. Maka Luqman mengatakan, bala, iya, itu saya. Jadi dikenal oleh laki-laki ini. Fama balagha bika ma ara. Lalu kenapa aku dapati engkau ini seperti ini sekarang, soleh, ya, kemudian cerdas, alim, hakim. Ya, kalau hakim ini sering diterjemahkan di dalam bahasa kita bijaksana, ya, bijaksana. Kemudian
Luqmanul Hakim berkata, qaddarallah, karena Allah yang menakdirkan. Kemudian menyebutkan beberapa sebabnya, yaitu apa? Wa adaul amanah, karena aku senantiasa menunaikan amanah. Wa sidqul hadis, dan aku senantiasa jujur dalam perkataan. Wa tarki ma la ya'nini, dan aku senantiasa meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untukku. Ini salah satu di antara 3 perkara yang senantiasa dijaga oleh Luqmanul Hakim. Pertama, apa tadi? Menunaikan amanah, kemudian jujur dalam berkata, dan senantiasa meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaat baginya. Dan ini memang di antara apa yang dikatakan Nabi SAW juga dalam hadis yang sahih. Beliau berkata apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya Islam seseorang, di antara berkualitasnya Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Kita masih jauh Pak kalau bicara hadis ini. Masih banyak hal-hal tidak manfaat, bahkan hal-hal yang berbau dosa maksiat masih rutin kita kerjakan. Ya bukan terkadang, sering, bahkan menjadi rutinitas kehidupan kita. Ya, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Kita mohon ampun kepada Allah dan semoga Allah menerima taubat dan istighfar kita. Baik jemaah azani Allah wa iyyakum ajmain. Pembahasan berikutnya kita masuk dalam ayat-ayat tentang pelajaran yang akan kita petik dari ayat-ayat tersebut dari surat Luqman. Ya, ayatnya dari ayat 12 sampai ayat ke 19 ya. Ini cukup panjang, mungkin kami bacakan beberapa dulu. Kemudian kami akan sampaikan apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, yaitu berupa faidah-faidah yang dapat diambil dari kisah Luqmanul Hakim. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman dari ayat yang ke-12 ya. Mungkin kami bacakan sampai ayat 15 dulu. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad atayna Luqmanal hikmah." Dan sungguh di sini dua huruf taukidnya ada 2. Pertama lam yang berharokat fathah, kemudian qad. Ya, dua-duanya huruf yang menunjukkan at-ta'kid atau taukid, penegasan. Allah mengatakan walaqad, dan sungguh benar-benar. Ya, kalau kami terjemahkan demikian. Kalau dalam Al-Qur'an kan dan sungguh cuma satu. Tapi kalau kita terjemahkan per kata, per huruf, walaqad dengan 2 taukidnya. Dan sungguh benar-benar ataina, kami telah menganugerahkan, kami telah memberikan Luqmanal hikmah
kepada Luqman al-hikmah. Apa itu hikmah? Al-hikmah, para ulama berselisih pendapat tentang makna al-hikmah. Di antara makna hikmah yang disebutkan oleh para ulama yaitu al-ilm, ilmu bil haqqi, tentang kebenaran. Jadi ini tidak diberikan kepada setiap orang, karena orang yang tahu ilmu gak mesti hakim. Tetapi kalau orang hakim pasti berilmu. Itu bedanya hikmah dengan ilmu. Ya, kemudian sebagian ulama mengatakan al-ilmun nafi' wal 'amalu shalih. Makna dari hikmah adalah ilmu yang bermanfaat yang dibarengi dengan amal yang saleh. Jadi ilmu tersebut ilmu yang bermanfaat yang menghantarkan kepada amal saleh, itu hikmah. Dan Allah memberikan hikmah itu kepada siapa saja Allah kehendaki. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, ya, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang diberi hikmah, maka sungguh dia telah diberikan karunia yang sangat banyak. Jadi rizki yang paling mahal di antara sekian karunia yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah diberi al-hikmah. Antum dikasih ilmu, ilmunya menghantarkan antum kepada amal soleh. Ini menurut sebagian tafsir para ulama. Baik, jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Nanti kita akan sebutkan di dalam faedah ya makna-makna lain yang disebutkan dan disinggung oleh Syekh Abdul Razak. Di dalam ayat yang ke-12 ini Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan anishkur lillah. Jadi hikmah yang diberikan kepada Luqman yaitu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, sungguh dia bersyukurnya kembali kebaikan syukurnya itu kepada dirinya. Wa man kafar, dan barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Ya, kaya, ghani, nanti akan kita sampaikan tafsiran dari para ulama tentang makna ghani yang dimaksud di dalam nama Allah tersebut. Baik, jamaah azanillahu wa iyyakum ajmain. Kemudian di ayat berikutnya, ya kami bacakan saja artinya karena untuk bersingkat waktu ya. Dan ingatlah ketika Luqman, kata Allah Subhanahu wa taala, berkata kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, dan ketika dia memberikan pelajaran, sambil dia memberikan pelajaran kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya, walaupun ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Ada yang tahu? Meninggalkan salat. Nah, ulama khilaf kalau meninggalkan salat, ada yang mengatakan tidak kafir. Kalau syirik kufur, syirik besar di sini ya, keluar dari Islam. Wajib dia bersyahadat lagi karena batal Islamnya. Ini saya baru terfikir juga ya, dalam sebuah ayat di sana ada apa namanya? Ada urutan ayat tentang dosa-dosa dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar ya. Barakallahu fiik. Berkata tentang Allah apa-apa yang tidak diketahui. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya. Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal baghya wal itsma, dan seterusnya. Itu ada ayatnya. Itu dari mulai yang urutan yang terkecil sampai yang terbesar. Dan Allah tutup ayat tersebut dengan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya. Dijelaskan ada di dalam video Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala, ya, di antara penjelasan dari para ulama juga, karena kalau syirik itu kita menyetarakan makhluk dengan Allah, itu syirik ya, menyamaratakan antara makhluk dengan Allah. Jadi artinya kalau orang berbuat syirik, yang bukan kita ya, kalau orang berbuat syirik wal'iyadzubillah, maka dia menjadikan makhluk itu serikat dengan Allah, setara dengan Allah. Tapi kalau kita berbicara tentang Allah tanpa ilmu, maka kita menjatuhkan Allah di bawah makhluk. Ya. Jadi kalau ini kan mengangkat makhluk setara dengan Allah.
mensejajarkan. Kalau ini menjatuhkan Allah di bawah derajat atau di bawah kemuliaan yang memang Allah katakan Allah paling mulia. Nah itu bedanya ya antara syirik dengan berbicara tentang Allah dari apa-apa yang tidak engkau ketahui. Baik jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Kita bacakan beberapa faidahnya. Dikatakan oleh Syekh Abdul Razak di sini setidaknya ada 50 faidah dari kisah Luqman Al-Hakim. Yang pertama, bahwasanya hikmah itu adalah karunia rabbaniyah, karunia yang benar-benar datang dari Allah. Itu hikmah. Dan pemberian ilahi. Jadi murni Allah berikan hikmah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Allah berikan hikmah kepada, sebagaimana ayat yang tadi telah kami sampaikan, kepada orang yang Allah kehendaki. Ya, tidak kepada sembarang orang. Ya, dalilnya surat Al-Baqarah yang tadi kami bacakan yaitu ayat ke-269. Surat Al-Baqarah ayat 269. Kalau ingin tahu tafsiran-tafsiran lainnya nanti bisa dibuka tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, Al-Baghawi, di sana disebutkan ya beberapa makna hikmah dari para salaf baik sahabat, tabi'in dan seterusnya. Jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka ketika kita menyadari dan meyakini bahwasanya hikmah itu benar-benar hibah ilahiyah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia memohon kepada Allah. Itu pertama. Maka hendaknya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepadanya, diberikan berupa al-hikmah. Karena segala bentuk kebaikan dan segala bentuk karunia hanya datang dari tangan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah yang memiliki karunia yang agung. Ya. Kemudian Asy-Syaikh berkata di sini, wala yunalul khairu illa bisidqi ma'allah, dan tidaklah akan didapatkan kebaikan itu kecuali kalau dia jujur pada Allah. Jadi mohonnya benar-benar dengan penuh kejujuran. Makanya jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in, di antara sekian sebab doa kita kepada Allah terhalang, tidak dikabul adalah ketika kita doa nggak jujur hati kita minta sama Allah. Itu salah satu sebab di antara sekian banyak sebab. Ya kan banyak. Bisa jadi makanan yang haram yang kita makan, bisa jadi minuman, bisa jadi pakaian yang kita kenakan haram, bisa jadi tidak ada khusyuan dan seterusnya. Dan di antara sekian sebab yang menghalangi doa seorang hamba tidak dikabul Allah adalah ada musidqi ma'allah. Tidak adanya kejujuran antara dia dengan Allah dalam dia meminta. Misalnya, contohnya yang sering kita katakan adalah kalimat istighfar dan taubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, dan seterusnya, kalimat-kalimat yang senada dengannya. Itu kita baca dalam zikir pagi petang, setidaknya di sore hari, betul ya? Lalu kenapa dosa demi dosa masih senantiasa kita kerjakan, masih sering kita jatuh kepadanya, padahal kita kalimatnya astagfirullah wa atubu ilaih. Dimana kalau kalimat taubat jelas syaratnya harus dipenuhi, meninggalkan dosa yang kita kerjakan, menyesali atas apa yang telah kita perbuat, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Setidaknya 3 itu syarat. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Riyadhus atau dalam Riyadhus Shalihin. Disinggung di sana. Al-iqla' minadz dzanbi wan nadam wa al-azm ala alla ya'ud. 3 hal tersebut. Tapi kenapa jatuh lagi? Karena ini, Pak. Tidak jujur kita sama Allah. Jadi lisan kita mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, tapi hati kita tidak jujur kepada Allah. Makanya tadi sebagaimana dikatakan oleh Luqmanul Hakim, wa in toba, kalau 2 anggota tersebut jujur sama Allah, benar, maka benar perbuatannya. Tapi kalau tidak, maka khabith perbuatannya, buruk perbuatannya. Kenapa? Hati dan lisannya tidak benar. Jadi bisa jadi lisannya kalimatnya benar, tapi ternyata lisannya tidak. Sedangkan di antara sekian makna khusyuk yang dikatakan oleh para ulama adalah apa yang diucapkan lisan selaras dengan apa yang diinginkan oleh hati. Itu khusyuk. Jadi antum mengatakan atau kita mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih, itu benar datang dari hati yang terdalam. Ya, dan perkara-perkara yang lainnya. Ya, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan,
Di antaranya adalah as-sidqu ma'allah, jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in, wal qiyam bi ta'atih. Kalau ingin mendapatkan kebaikan, tegakkan ketaatan kepada Allah. Wa talabut taufiq wa talabit taufiq fihi. Wa talabit taufiq minhu. Dan senantiasa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taufik, petunjuk, bimbingan, hikmah, karunia-karunia ilahiyah tidaklah diberikan kecuali oleh Allah, la syarikalah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan itu semuanya kecuali Allah. Ya, kata-kata la syarikalah ini sebagai penegas. Seperti kita kalau mengucapkan kalimat tauhid kan, la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Itu wahdah dan la syarikalah itu bentuk taukid dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha, taukidnya apa? Kan ada dua, tersusun dari dua kan? La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha yang mana? Yang wahdahnya atau yang la syarikalahnya? Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi. Berarti la syarikalah. Illallah, hanya Allah wahdah. Jadi bentuk penegasan la ilaha illallah wahdah, dia saja satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu, tidak ada yang serupa dengannya. Baik, itu faedah yang pertama. Jadi faedah yang pertama, sekali lagi kami ulangi secara singkat, hikmah itu adalah hibah ilahiyah. Tahu hibah Pak? Hibah kan kita bisa kasih hibah sama orang lain, motor, mobil, rumah, hibah. Nah, kalau hikmah itu nggak bisa dikasih makhluk. Hibahnya hibah ilahiyah. Memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, inna nailal hikmah la budda min asbabin yattakhidhuhal abdu. Jadi sekalipun hikmah itu adalah pemberian dari Allah, tetapi ada sebab-sebab yang hendaknya dilakukan oleh hamba kalau ingin mendapatkan karunia berupa hikmah tersebut. Nah, jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in, kalau kita membaca kisah tentang Luqmanul Hakim, ya, sebagaimana tadi dikutip sebagiannya di dalam tafsir Ibnu Katsir yang kami sampaikan, kemudian dalam ayat yang dikatakan, difirmankan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapatkan bahwasanya Luqmanul Hakim adalah abdun saleh, hamba yang saleh. Ya, hamba yang saleh yang senantiasa menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ahsana silatahu bi rabbih, yang senantiasa menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir wa ghairuhu. Nah, jamaah azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi di antara sekian amal soleh yang disebutkan tentang Luqmanul Hakim, pertama, senantiasa taat sama Allah. Kemudian hubungan baik kepada Allahnya itu senantiasa dijaga. Nah, antum bisa tulis ini ya poin-poinnya ya. Karena ini sebab-sebab yang menghantarkan seorang hamba diberikan karunia berupa hikmah. Kemudian as-sidqu, jujur, benar. Ya, ini sifat yang dimiliki oleh Luqmanul Hakim. Kemudian juga wa kana qalilal kalam katsiral fikrah. Jadi banyak berfikirnya tapi ngomongnya sedikit. Ngomongnya sedikit, banyak berfikirnya. Wa tadabbur, banyak tadabbur. Kalau kita kurang mikir, kurang tadabbur, banyak ngomong. Kebalik kita ya. Jadi jangankan yang sebelum terpikir itu, udah ngomong dulu sebelum mikir itu. Karena ente mikir dulu baru ngomong. Kalau ini ngomong dulu baru mikir. Oh iya tadi saya salah, begitu. Karena sering kita dikuasai oleh syaitan. Kemudian kita berbicara entah tentang agama, tentang duniawi, perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bahkan seringkali perkara-perkara yang mengandung dosa, ghibah, ya namimah, ya dusta, dan seterusnya. Kemudian wa kana yastafidu min majalisil khair, senantiasa mengambil faedah dari majlis-majlis kebaikan, ya, majlis-majlis ilmu dan seterusnya. Kemudian Luqmanul Hakim di antara sifat beliau atau di antara amal beliau adalah musyawaratu ahli ilmi, senantiasa bermusyawarah kepada
ahlul ilmi. Jadi mengambil faedah dan bermusyawarah dengan mereka. Nah, ini dari sekian banyak amal saleh yang dikerjakan oleh Luqmanul Hakim. Maka kata Syekh Abdul Razak, anna badza al-'abdi lil asbabin nafi'ah al-muqarribah min Allah yanalu bihil khair wal falah. Sebab-sebab yang akan dikerjakan seorang hamba, ya, dari sebab-sebab yang bermanfaat yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sebab tersebut dia akan mendapatkan kebaikan. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan apa? Ihris ala ma yanfa'uk. Nah, ini petunjuk Nabi. Bersemangatlah kamu terhadap apa-apa yang bermanfaat untuk dirimu. Wasta'in billah, dan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya selain minta tolong kepada Allah, Nabi memberikan petunjuk kepada kita, yaitu apa? Sebabnya dikerjakan. Ihris, kamu bersemangat, kamu bersungguh-sungguh, kamu berusaha terhadap apa-apa yang bermanfaat untukmu. Jadi bukan sekedar minta sama Allah, tapi nggak ada sebab yang kita kerjakan. Ya, karena kalau kita kerjakan sebab, Allah akan hantarkan kita kepada apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan dari berbagai macam kebaikan dan keberuntungan juga kesuksesan. Sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Khatib dalam tarikhnya dan sanad dari Hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, innamal ilmu bitta'allum. Lihat, ilmu itu nggak mungkin didapatkan kecuali dengan belajar. Wa innamal hilmu bittahallum. Begitu pula kelembutan, ya, kelembutan, etika, adab itu bisa diraih dengan apa? Dengan kita mengusahakan. Makanya mohon maaf ya, sebagian ahli apa disebutnya, saya lupa kalimatnya, ya, mereka mengatakan karakter itu tidak bisa berubah. Psikolog ya, ahli psikologi itu mereka mengatakan apa? Sebagian mereka atau sebagian besar mereka mengatakan namanya karakter, tabiat, bawaan itu nggak bakal bisa berubah. Nah, sedangkan Nabi mengatakan apa? Innamal hilmu bittahallum. Berarti karakter bisa berubah. Ya, menurut hadis Nabi SAW. Wa may yataharral khaira yu'tah. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan kebaikan, Allah akan kasih, akan diberikan kepada dia. Wa may yatawaqqash syarra yuqah. Barang siapa yang berusaha mencegah dirinya dari keburukan, dia akan dicegah dari keburukan. Jadi artinya semuanya butuh usaha yang kuat, usaha yang gigih, usaha yang sungguh-sungguh dalam mendapatkan kebaikan dan dicegah dari keburukan. Baik, adzan jam berapa? Sudah masuk? Baik. Jadi sholat dulu atau sambil nunggu qomat ya nanti? Tapi silakan muadzin untuk adzan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Baik, jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Jadi kaitan faidah satu dengan yang kedua ini mungkin umum ya, lebih secara umum. Jadi ketika kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, pertama berdoa kepada Allah, dan yang kedua badzul asbab. Jadi kita mengusahakan sebab-sebab yang menghantarkan kita untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin ya seorang hamba hanya sekadar meminta tanpa membuktikan permintaan yang ia harapkan dari Allah dengan menjalankan sebab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan fa'budhu wa tawakkal alaih. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dan bertawakallah kepadanya. Jadi Allah perintahkan di sini ada ibadah, ada sebab yang dijalankan. Ya, ibadah yaitu dan berupa tawakal. Dan tidak cukup ya, kata Syekh, tidak cukup seorang itu mencukupkan dirinya dengan doa. Allahumma atini al-hikmah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Tidak cukup. Kalau dia tidak belajar, bagaimana Allah akan berikan hikmah dan ilmu yang bermanfaat kepada dirinya. Baik, itu faidah yang kedua. Adapun yang berikutnya al-faidatu tsalitsah, faidah yang ketiga, ahammiyatu syukri ni'amillahi wa 'azimu atharihi fi baqa'i an-ni'mah.
Jadi tentang pentingnya bersyukur atas nikmat-nikmat Allah dan tentang agungnya dampak nikmat terhadap kelanggengan nikmat tersebut. Jadi kalau nikmat ingin langgeng, ingin senantiasa ada pada kita, bahkan ingin tumbuh dan berkembang, maka kuncinya adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan tadi, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Allah berikan hikmah kepada Luqman dan hendaknya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalimatnya bagus dalam bahasa Arab, an-ni'matu idza syukirat qarrat. An-ni'matu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu kalau disyukuri qarrat, menetap dia. Ya. Wa idza kufirat, apabila dikufuri farrat, kabur dia. Nah, jadi itu nikmat. Disyukuri akan bertahan, bahkan menumbuhkan kenikmatan-kenikmatan Allah yang lainnya. Dan apabila dikufuri maka jangankan untuk bertambah, apa yang ada saja akan Allah hilangkan. Jadi kalau kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama mengatakan asyukru al-hafid wal jalib. Syukur itu menjaga dan menarik. Jadi syukur itu kunci untuk menjaga nikmat yang ada dan untuk menarik nikmat-nikmat yang lain yang belum kita dapatkan. Al-hafid wal jalib. Jadi untuk menjaga dan untuk menarik nikmat-nikmat yang lainnya. Jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Tentang syukur ini Allah Subhanahu wa taala banyak katakan di dalam Al-Qur'an ya, tentang makna syukur yang sesungguhnya. Makna syukur yang sesungguhnya sebagaimana disampaikan oleh dari ulama kontemporer, itu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau mengatakan la budda min syurut thalathah. Syukur itu wajib dipenuhi dengan 3 syarat atau 3 rukun syukur. Yang pertama dengan lisan, kemudian dengan hati, kemudian dengan anggota badan. Dengan lisan yaitu senantiasa memuji Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Sebagaimana dalilnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu syukur dengan lisan. Kemudian dengan hati. Dengan hati yaitu mengakui bahwasanya setiap nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Itu ayat ya. Dan tidaklah nikmat yang ada pada dirimu itu kecuali semuanya dari Allah. Jadi kita yakini semua dari Allah. Dan kemudian tentang syukur dengan perbuatan, yaitu surat Saba ya, ayat ke-13 Allah mengatakan i'malu ala Daud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Beramalah wahai keluarga Daud sebagai wujud syukur kepada Allah, karena sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi itu syarat atau rukun dari syukur. Ketiganya harus dipenuhi, barulah kita dikatakan orang yang syakur, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in, Luqmanul Hakim ketika diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah memberikan taufik hikmah kepadanya, yaitu kepada ilmu yang bermanfaat dan kepada amal yang saleh. Maka kita pun demikian, ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, maka kuncinya sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa taala, anishkur lillah. Sebagaimana diberikan kepada Luqman, yaitu kuncinya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah akan karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kemudian amal saleh. Baik jemaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Faidah yang keempat yang berikutnya. Nah, ini tadi kami singgung ya, tentang syukur dengan hati, lisan dan anggota badan. Nah, ini ternyata ada di faidah yang keempat ya. Syukur yaitu dengan hati, dengan lisan dan anggota badan. Maka tidak cukup para ikhwan, para akhwat atau jemaah sekalian, tidak cukup seorang itu mengucapkan alhamdulillah kemudian mengatakan dirinya telah bersyukur kepada Allah.
Tidak cukup sampai terpenuhi dua rukun lainnya, yaitu hati yang mengakui nikmat itu datang dari Allah, dan kemudian nikmat tersebut digunakan dalam rangka apa? Nah, kalau nikmat tersebut digunakan dalam rangka hal yang diizinkan Allah, yang diridhoi Allah, baik hal yang mubah apalagi ketaatan kepada Allah, maka dia bersyukur kepada Allah. Tapi kalau dia mengucapkan alhamdulillah, misalnya dia mendapatkan harta, dia mengucapkan alhamdulillah, dalam hati dia meyakini ini datang dari Allah, tapi harta tersebut digunakan dalam rangka apa yang tidak diridhoi Allah, maka tidak dikatakan bersyukur. Sekalipun dua rukun tadi sudah dipenuhi, sampai ketiga-tiganya dipenuhi. Jadi salah satu rukun saja hilang, maka tidak dikatakan syukur kepada Allah. Atau kalaupun dikatakan syukur, cacat syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu faidah yang keempat. Kemudian faidah yang kelima, bahwasanya syukur hamba itu tidak bermanfaat untuk Allah. Syukur hamba itu tidak bermanfaat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya tidak dibutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua ayat yang berbicara tentang perintah syukur dari Allah untuk hambanya, dan ketika hamba itu bersyukur kepada Allah, maka Allah tidak butuh dengan syukurnya tersebut. Ya. Ini seolah-olah bertabrakan. Kenapa Allah perintahkan, tapi Allah nggak butuh? Kan begitu ya? Kenapa Allah perintahkan? Ya Allah perintahkan itu kebaikan untuk hambanya, bukan kembali kebaikan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau, ya kebaikannya kembali kepada kita. Kalau nggak mau, Allah nggak rugi. Jadi la tanfa'u ta'atu as-salihin wa la tadurruhu ma'asiyatul 'asin. Itu Allah. Tidak bermanfaat ketaatan orang-orang soleh kepada Allah, dan tidak memudaratkan Allah maksiatnya orang-orang yang durhaka kepadanya. Jadi orang mau berbuat taat kepada Allah itu tidak menambah kemuliaan Allah. Sebagaimana kalau semua manusia bahkan berkumpul ditambah dengan jin dan seluruh makhluknya durhaka kepada Allah, itu tidak menurunkan derajat kemuliaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jamaah azani Allah wa iyyakum, lihat di dalam surat Luqman tadi yang kami bacakan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka dia bersyukurnya untuk diri sendiri. Maksudnya kembali kebaikan syukurnya kepada diri sendiri, tidak kepada Allah. Jadi jangan pernah anggap dalam benak pikiran kita, dalam hati kita, kita menganggap ketika kita memuji Allah, ketika kita bersyukur kepada Allah, ketika kita menginfakkan harta kita dalam rangka wujud syukur kita kepada Allah, mendapatkan harta tersebut dari Allah, jangan pernah kita terpikir, oh ini kembali kepada Allah. Enggak. Seolah-olah kita memenuhi kebutuhan Allah, tidak. Tetapi ini semuanya kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri. Ya, maka dari itu kita maksimal dalam berbuat baik. Kenapa? Karena kebaikannya untuk diri kita sendiri. Nah, ini yang harus kita tegaskan dalam permasalahan bahwasanya Allah tidak butuh kepada syukurnya hamba. Maka dari itu Allah mengatakan wa man kafar. Ya, di ujung ayat tersebut Allah mengatakan wa man kafar, dan barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha terpuji. Ya. Nah, jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ayat ini ditegaskan juga dengan kalimat senada di dalam surat Al-Isra ayat 15. Kata Allah, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang mengikuti petunjuk, maka kebaikannya kepada diri sendiri. Yahtadi li nafsi. Jadi kebaikan dari petunjuk-petunjuk yang dia jalankan itu untuk dirinya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang sesat, berpaling dari petunjuk Allah, maka kesesatannya, keburukan dari kesesatan tersebut juga kembali kepada dirinya sendiri. Ya, Allah tidak dirugikan dengan hal tersebut. Ya, jadi jangankan kita, jamaah azani Allah wa yakum, seorang nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Allah enggak butuh kepada beliau. Bahkan kepada Rasul dari kalangan malaikat yaitu Jibril alaihissalam pun Allah nggak butuh kepada beliau. Bahkan Arasy, bersemayamnya Allah di atas Arasy tersebut, Allah nggak butuh kepada Arasy. Justru sebaliknya, Arasy, malaikat Jibril, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul utusan Allah,
itu semuanya butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh kepada mereka. Ya, demikian kepada kita. Allah nggak butuh. Ya. Maka itulah yang dimaksud dengan makna ghani. Allah nggak butuh kepada makhluknya. Allah maha kaya, Allah tidak butuh kepada semua makhluknya. Dan sebaliknya semua makhluknya butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat Fatir ayat yang ke-15, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian semuanya fakir, butuh semuanya kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan lagi-lagi Allah mengatakan, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak butuh kepada makhluknya dan maha terpuji. Baik, jemaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi semua amalan yang kita kerjakan, dari salat, dari zikir, dari istighfar, dari infak, dari bakti kita kepada orang tua, silaturahim, ikramud duyuf, ya, memuliakan tamu dan seterusnya, itu semuanya kebaikannya kembali kepada kita. Allah nggak butuh itu semuanya. Allah perintahkan, Allah anjurkan, atau Allah larang sesuatu agar kita tinggalkan, dan jika kita tinggalkan, itu semuanya bukan untuk Allah. Semuanya kembali kepada kita, untuk diri kita sendiri. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi, untuk dirinya sendiri. Adapun kalimat lillahi ta'ala, kalimat lillahi ta'ala itu maksudnya harapan yang kita harapkan dari Allah. Ya, kita mengamalkan lillahi ta'ala, ikhlas semata-mata karena Allah, jadi bukan untuk Allah. Kan kalimat qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu maksudnya bukan untuk Allah karena Allah butuh, bukan. Tapi karena Allah, karena kita ingin mendapatkan balasannya, ganjarannya dari Allah datangnya. Jadi dikembalikan kepada Allah karena Allah, bukan karena Allah butuh. Bukan karena Allah ingin kemudian kebaikannya kembali kepada dirinya, bukan. Tetapi semuanya kembali kepada kita semuanya. Baik, mungkin yang terakhir jemaah azani Allah wa iyyakum, yaitu faidah yang ke-6. Ini pengulangan mungkin dari apa yang disampaikan di faidah yang ke-5. Inna syukral abdi li ni'matillah aidun atharuhu wa naf'uhu 'alal abdi nafsih. Sesungguhnya syukurnya hamba atas nikmat-nikmat Allah itu kembali dampaknya, manfaatnya, kebaikan kepada hambanya sendiri. Ya, ini pengulangan ya. Pengulangan dari kalimat atau faidah sebelumnya. Dan demikian kufurnya, maksiatnya seorang hamba, itu keburukannya kembali kepada dirinya sendiri. Nah, itu kalimat dari makna ghaniyun hamid. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya dan maha terpuji. Dan kalau antum buka kitab Syekh Abdul Razak yang lain, karya beliau yang lain, yaitu Fiqh Asmaul Husna, hikmah digabungkan antara kalimat ghani dan hamid, itu ada hikmahnya. Ya, di antara hikmah yang dikatakan beliau adalah, ya mungkin tadi saya singgung. Jadi Allah maha kaya. Artinya tadi apa? Tidak butuh kepada hamba atau makhluknya. Nah, kenapa digandengkan atau apa hikmahnya digandengkan dengan nama Allah Al-Hamid, terpuji? Apa hikmahnya? Kata beliau, ya, mungkin ini juga dikutip dari ulama-ulama sebelumnya yang telah mendahului para ulama kontemporer. Hikmahnya adalah ketika hamba tersebut tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah maha kaya dan tidak butuh kepada makhluknya, maka Allah pun tetap terpuji. Jadi Allah itu dalam segenap kondisi tetap terpuji. Sekalipun hamba itu tidak bersyukur kepada Allah, sekalipun hamba tersebut syirik kepada Allah, sekalipun hamba tersebut durhaka, bangkang, kufur kepada Allah, Allah hamid, Allah tetap terpuji. Ya, yuhmad fi kulli sya'nih, Allah itu terpuji dalam setiap urusannya. Wa yuhmad fi kulli hin, dan terpuji dalam setiap waktu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan hamba, Pak. Lihat para raja. Lihat para raja, jangan hamba biasa, jangan rakyat jelata. Lihat para raja, pemimpin. Ketika rakyatnya durhaka kepada pemimpin, apa yang terjadi, Pak? Ya, kita bicara realita, mohon maaf ya. Tidak sedikit orang menjelek-jelekan presiden kita, pemimpin kita Pak Jokowi. Apa yang terjadi, Pak? Wibawanya turun dengan sebab
rakyatnya yang durhaka atau rakyat yang tidak taat, rakyat yang tidak patuh kepada pemimpin. Ya, yang digembor-gembor, diagung-agungkan sekarang siapa pemimpin di negara ini, Pak? Mohon maaf, di dunia ini siapa? Putin. Oh, Putin enggak. Siapa? Erdogan, Pak. Banyak muslim, oh Erdogan. Ya, kita nggak tahu juga pemahamannya seperti apa ya, nggak tahu aja. Oh, coba pemimpinnya, khalifahnya seperti Erdogan, begitu kan ya? Intinya seperti itu loh. Ini kita bicara tentang, lihat ya, bedanya Allah dengan makhluk gitu. Dalam hal terpujinya. Makhluk, dia pemimpin, dia raja, ketika rakyatnya membelanya, walaupun ada ya oknum-oknum yang tidak membela, pasti ada. Ya kan, sejarahnya ketika beberapa tahun lalu ingin dijatuhkan kan begitu ya. Tapi rakyatnya sendiri yang membela kan begitu. Berarti sosok pemimpin yang dicintai rakyatnya, wibawanya terjaga begitu. Tapi ketika pemimpin kemudian tidak dihormati oleh rakyatnya, bagaimana? Tidak terpuji dikatakan. Oh, ini pemimpin terburuk dunia misalnya. Ini pemimpin yang tidak punya kepemimpinan yang baik dan seterusnya. Wibawanya turun. Tetapi Allah tidak demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala sekalipun makhluknya semuanya durhaka, ya, jangan satu negara, jangan 10 negara, semua makhluk dari kalangan jin dan manusia kemudian bermaksiat, durhaka, membangkang Allah, maka Allah tetap terpuji. Tidak sedikit pun menurunkan derajat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keagungan, keperkasaan dan kebesarannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin disampaikan dari para jamaah, para hadirin, kami persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Antara kewalian dan hikmah ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau wilayah itu atau perwalian itu sebetulnya cakupannya lebih banyak. Kalau Luqman sudah jelas wali Allah. Ya, Luqman atau orang soleh itu sudah jelas walinya Allah. Karena Allah mendefinisikan wali itu, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, bahasanya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada rasa sedih bagi mereka. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa wali Allah? Allah katakan mereka orang yang beriman dan bertakwa sama Allah. Jadi setiap orang beriman dan bertakwa itu pasti wali Allah. Tapi wali ini bukan pernyataan orang personal, bukan. Ya, sebagaimana viral, ada ustadz viral kan, ustadz kondang viral. Menurut saya dia wali. Jadi siapa dia gitu menilai orang wali gitu. Oh, menurut saya dia bukan wali gitu. Ini seolah-olah rekomendasi dia baru orang ini jadi wali. Tahu orangnya? Nah, Rozi Hashim itu ya. Ya, harus disebut namanya karena ghibah yang demikian adalah ghibah yang diperkenankan. Jadi wallahu a'lam bishawab. Kalau yang kami pahami ya dari keterbatasan ilmu kami, kalau perwalian lebih umum daripada hikmah. Lebih umum, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang tanyakan? Baik, tidak ada ya. Baik jemaah azani Allah wa yakum ajma'in. Insyaallah di lain waktu kita akan lanjutkan. Berarti hari ini kita sudah sampai di poin yang ke-6 dan insyaallah kita akan masuk poin ke-7 karena ini masih sangat banyak. Mungkin ada beberapa yang memang pembahasannya sederhana kami persingkat, adapun yang butuh di detail dan diperinci insyaallah kami perinci di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.